Halo Greener. Ketemu lagi dengan manusia yang banyak cakap dan banyak makan. Tepatnya kita ada di konten kulineran dan kita di sini akan membahas dan juga menyantap makanan-makanan Nusantara. Gak cuma makan, kita akan membahas semua budaya tentang makanan-makanan dari kota masing-masing yang akan kita jajali satu persatu. Jadi tetap di kulineran, makan dulu, makan lagi dan makan terus. Dan saat ini kita udah ada di Kota Kudus. Nah, keren banget di Kota Kudus ini, banyak makanan khas yang perlu kita jelajahi satu persatu dan dapat info dari teman-teman di sini tuh makanan khasnya banyak. Ada lentok Tanjung, ada sate kerbau, ada soto Kudus, ada garang asem. Tapi untuk hari pertama ini kita akan mencoba makanan khasnya yaitu lentok Tanjung. Jadi langsung aja kita berangkat cari lentok Tanjung yang paling enak di sini. Kebetulan saya ada temen di Kudus, nanti kita mampir aja ke rumahnya, oke? Jadi tetap pantengin terus kulineran, makan dulu, makan lagi, makan terus. Yo, halo Greeners. Hari ini aku lagi pengen banget makan lentok Tanjung. Dan karena kita udah ada di Kota Kudus, udah pada tahu kan lentok Tanjung itu kayak apa? Nah, untuk yang belum tahu, lentok Tanjung itu makanan khas Kota Kudus yang berbahan dasar nangka muda. Pokoknya nanti kita cobain dan yang pasti enak banget. Dan kita nanti gak cuma makan Greeners. Kali ini aku mau membandingkan beberapa lentok Tanjung dari warung-warung yang terkenal banget di Kota Kudus. Tapi karena ada pandemi corona nih Greeners, dan ada himbauan dari pemerintah juga untuk di rumah aja, jadi nanti aku mau bungkus kelima-limanya dan nanti akan aku bawa ke rumah teman aku yang kebetulan ada di Kota Kudus Greeners. Dan masih di kulineran, makan dulu, makan lagi, makan terus. Lentok Tanjung. Nah, lentok Tanjung itu terdiri dari dua kata, lentok dan Tanjung. Lentok atau yang biasanya disebut lontong adalah sebuah makanan yang terbuat dari beras yang dibungkus daun pisang. Sedangkan Tanjung adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Menurut cerita, ada seorang wali yang ingin membangun sebuah masjid sebagai pusat dakwah Islam di Kudus. Sang wali dan beberapa muridnya tersebut mengangkut bahan bangunan yang letaknya ada di desa Tanjung. Ketika mereka sibuk mengangkut bahan bangunan, terdengar suara ketukan saringan kelapa dari ibu penjual nasi. Suara ketukan tersebut mirip dengan suara beduk subuh, sehingga para murid wali menganggap hari sudah menjelang pagi. Para murid kemudian berhenti bekerja dengan tergesa-gesa melaksanakan sholat subuh. Mengetahui hal itu, sang wali kecewa karena murid-muridnya meninggalkan tanggung jawab. Sang wali pun menyelidiki dan kemudian mengetahui bahwa ketukan tersebut berasal dari penjual nasi yang buka hingga larut malam. Sang wali kemudian mengeluarkan peringatan kepada warga desa Tanjung agar tidak berjualan nasi sehingga mengganggu pembangunan. Untuk menyiasati hal itu, para warga pun mengganti menu pokok mereka dengan lentok. Warga pun membuat sayur yang terdiri dari gori atau nangka muda dan lodeh tahu dengan kandungan santan cukup tinggi. Dengan tambahan sayur khusus tersebut, lentok Tanjung pun menjadi makanan khas yang berbeda dengan lontong-lontong daerah lain pada umumnya. Nah, untuk info lebih lengkapnya simak aja di kulineran. Makan dulu, makan lagi, makan terus. Langsung saja Greeners, kita ke warung pertama yaitu warung lentok Pak Rusadi. Warung lentok Pak Rusadi ini terletak di barat lampu merah daerah Burian. Dapat lanjut. Selanjutnya Greeners, kita ke warung lentok Pak Subadi yang terletak di pinggir jalan Melati Lor, Kota Kudus. Udah dapat Pak Subadi. Yuk kita lanjut ke yang ketiga. Lalu kita ke warung lentok Pak Solikin yang terletak di belakang kawasan Taman Krida Gor, Kudus. Dapat yang ketiga tadi di lentok Tanjung Pak Solikin di Kompleks Gor. Lanjut keempat. Yang terakhir Greeners, kita ke warung lentok Pak Mitro yang terletak di kawasan Kompleks Tanjung Karang. Ini yang terakhir dari Pak Mitro.
Sekarang kita pulang, kita makan di rumah, kita review satu-satu. Yuk kita pulang. Halo, kembali lagi di acara kulineran. Makan dulu, makan lagi, makan terus. Nah, kita tadi pagi udah beli banyak banget lentok. Kita tadi udah beli berapa ya, Cang ya? Beli sebenarnya 5. Satunya tutup. Satunya tutup. Tadi kita udah beli di 4 tempat. Lumayan capek, udah muter-muter, udah keburu lapar. Terus kita udah beli di ini mana, Cang? Yang itu di Ini kan yang di yang itu di kan? Rosadi. Pak Rosadi. Ini tuh yang letaknya di Burian. Nah, terus ini Di Pak Subadi, letaknya depan RS Asia. Melati. Terus Melati. Yang ini Gor. Pak Solihin. Terus yang ini, Yang terakhir di Pak Mitro. Langsung aja kita nyobain gimana kelezatan makanan dari khas Kudus ini. Tapi BTW Cang, terima kasih udah dipinjemin tempat. Sama-sama. Kemarin udah dipinjemin tempat, ini dipinjemin tempat lagi. Yang kemarin kan kita di ruang makan. Itu ruang makan. Ruang makan kursinya satu kok. Dan kebetulan ini kita ada di halaman belakang dari rumah Icang. Welcome tour house of Icang. Gimana sih? Tour of Icang. Iya, pokoknya nanti kita bakal bikinin konten untuk rumah Icang. Betul. Tapi terima kasih Icang udah mau nemenin, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah merekomendasikan tempat-tempat buat makan kita. Kebetulan yang kemarin tuh banyak yang komen suruh itu apa? Mas, lentok dong. Nah, ada yang Mas cobain lentok. Langsung kita ngerekomendasiin beberapa tempat untuk kita makan. Nah, salah empatnya kita yang udah nyobain itu yang langsung kita review. Ada satu sebenarnya, masih ada satu yang lumayan terkenal di Kudus. Itu Pak Asadi. Asadi itu letaknya di mana itu? Jati juga ya? Jati. Nah, kebetulan tutup. Jadi mohon maaf Pak Subadi, mungkin next time kita akan nyobain langsung. Betul. Dan karena ini masih musim pandemi, kita bungkus. Dan ini udah pukul 9, sudah mulai panas, makanya saya pakai kacamata. Serengenge seluruh. Mungkin kalau Icang udah pernah itu gak makan lentok sebelumnya gak? Sudah pernah. Dulu kan memang sarapan kan memang kalau sama keluarga mesti kemarin lentok. Terus ini saya mau nyobain dulu, Cang. Wow. Enak ya, Cang, katanya. Enak, katanya. Ini lentok ternyata tuh emang terdiri dari, ini ada lontong, tahu. Terus ini apa, Cang, namanya? Yang mana? Ini Itu namanya gori. Kalau gori itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nangka muda. Nangka Nangka muda sama kuah santan gak sih ini? Ya. Santan ya. Santan. Santan, tapi beda-beda dari persekian warung itu beda-beda. Nah, kalau orang Kudus itu ternyata makannya tuh nggak pakai sendok, Cang. Pakainya itu syuru. Oh, sendok yang dari itu, Iya, karena menurut kebudayaan dari masyarakat Kudus sendiri, khususnya warga Tanjung yang asal mulanya ada lentok, berawal dari situ yang lahir ada lentok. Itu kenapa mereka pakai syuru tuh karena biar nggak berisik. Oh. Jadi kayak nggak perang tang-teng gitu. Iya, maksudnya karena sendoknya lagi gitu kan. Apa? Terus akhirnya suaranya jadi tanteng-tanteng. Jadi pakai suruh biar halus. Karena orang Kudus tuh katanya terkenal dengan kehalusannya. Wah, gila guys. Langsung kita cobain dulu. Kita polosan dulu deh. Kuahnya deh. Ini Pak mana ini, Jang? Itu Pak Rosadi. Pak Rosadi. Apa ya? Enak, manis, nggak terlalu asin, tapi rasanya kayak gimana ya? Kayak kuah. Apa sih? Ya emang kuah santan. sayur nangka muda tahu gak sih? Tapi ini manis. Oh. Lebih manis. Kuahnya kental apa enggak?
Ini lumayan sih, nggak terlalu kental yang ini. Pakai sambal ya? Ini deh. Ya, Cang kotor Cang mejanya. Ya, Nggak kalau apa-apa. apa nanti Mau pakai ada sambal. pembantu di rumah teman. Alah, ya Allah, teman saya emang dilahirkan dari kecil tuh emang sombong. Jadi mohon maaf buat teman-teman ya. Nah ini kita cobain pakai sambal. Gimana rasanya? Karena saya pecinta pedes. Sama gurih ya. Tadi kan kuahnya doang Cang. Nangka mudanya yang manis, serius. Terus tahunya, jadi ternyata tuh tahu sama kuahnya tuh emang jadi satu olahnya. Oke. Terus uniknya tahu dilentok itu emang tahunya tuh direbus semua. Bareng-bareng sama kuahnya itu. Kayaknya sih gitu. Direbus terus nggak ada yang segi 4, segitiga semua. Ini segitiga, ini segitiga. Dan uniknya tuh gak cuma tahu yang dari Pak Subadi ini. Ada tempe. Oh, oke. Ada tempenya. Terus nangka mudanya ini Cang. Manis terus. Baju badi Kak. Mana ini? Rosadi. Rosadi. Oh, penjual lentok namanya sama semua ya, Cang? Ada di Rosadi, semua. Subadi. Rosadi. Pokoknya ciri-ciri penjual lentok. Namanya itu kalau nggak ada su-nya ada d-nya. Iya, tuh. Solikin, Subadi, Rusadi, Ashadi. Selanjutnya kita ke ini mana, Cang? Itu dari Pak Subadi. Ini ya? Iya. Ini apa ini sih? Ini tuh. Ini Tuh. Pak Subadi. Oh iya, tadi kan ada surut, Cang. Aku mau nyobain pakai surut nanti habisinnya. Ya Allah. Nah, kalau yang Subadi itu tadi sudah dicampur sama sambalnya jadi satu. Oh gitu, berarti nggak usah tak kasih sambal ya. Sambal lagi. Dan ini kuahnya lebih itu sih, lebih kental yang ini. Dari yang tadi ya, Masih agak gelap. agak gelap. Dan ini lebih ke santannya tuh kerasa banget. Oke. Lebih ke santannya, nggak terlalu manis sih. Tapi yang ini tuh emang manis banget. Berarti kalau santannya lebih kerasa, lebih ke gurih berarti. Gurih. Ya, nggak lebih manis yang ini menurutku. Tapi kan itu selera masing-masing. Kadang ada yang fanatik di mana kan gitu. Langsung aja kita makan. Enak. Pada dasarnya semua rasa lentok tuh sama, Cang. Dan aku disuruh review 4. Ya sama semua rasanya. Tapi kan kita cari perbandingan mana yang menurut saya enak kan gitu. Tapi dari kuah sudah kelihatan sih. Dari manisnya. Tadi kan Benar. Yang pertama itu tadi manis. Ini manis banget. Selain Ini itu semuanya ada manis. gurihnya. Hampir bumbunya tuh sampai merasuk ke Kolbu. Enggak, Cang. Tahu sama ke sayur-sayurnya tuh terasa semua. Yang ini agak kurang menurutku. Oke. Tapi enak. Cang, aku mau cobain pakai susu dulu, Cang. Oh, Susah, Cang. Harus kecil-kecil. Ini nggak bisa motong juga ternyata. Ini suruhnya yang kekecilan kayaknya deh. Tadi dikasih tahu sok tahu sih. Nggak bisa gagal aja. yang kecil-kecil aja. Iya, boleh. Tahu aja deh. Gimana? Lebih enak pakai mana? Gue nggak pakai enggak. Susah, Cang. Tapi zaman dulu kayak orang pada bisa deh pakai susu. Karena mungkin apa namanya tebel, terus yang bikin nggak teman kita sendiri. Tapi itu ada sensasi tersendiri. Apa? Jadi kalau kamu makan lentok, karena emang porsinya kan nggak terlalu banyak ya. Kalau kamu makan lentok pakai sendok, itu cepet habis. Oh iya, benar. Kalau pakai suruh, itu lama habis. Ya karena susah makanya. Selanjutnya itu yang Pak Mitro. Pak Mitro Tanjung itu kan, Nah, yang pakai topi koboi itu. betul. Jadi kalau Mas Fauzi tahu itu tuh sudah generasi selanjutnya. Jadi Pak Mitronya itu sudah meninggal. Innalillahi. Iya. Tapi kayaknya rasanya tetap sama deh. Karena anaknya pun tuh pakai topi koboi juga. Emang Pak Mitro dulu pakai topi? Jadi Nggak tahu lo, Jang. ya di fotonya ada. Oh iya, Ding. Ini enak ini.
kuahnya tuh ada asin-asinnya dikit. Bukan asin nih, asam. Ada asam-asamnya dikit. Ada tempenya nggak? Nggak ada. Yang ada tempenya tuh tadi ini doang. Oh, cuman Yang awal. Oh, itu ya, baru tadi doang ya? Dan ini juga tahunya sama, segitiga. Segitiga ya? Gak tau kenapa pada segitiga semua. Kenapa gak ada yang segi empat? Jajar genjang? Nggak tahu ya. Atau karena dia bikinnya waktu sholat maghrib. 3 rakaat. 3 gitu. Ini juga Sambalnya ya. bumbunya beda. Kayaknya masaknya beda sama tahunya. Karena rasanya beda, Cang. Oh, jadi Kayaknya tapi yang tadi yang pertama sama yang kedua itu tahunya dijadiin satu. Kayaknya jadiin satu soalnya rasanya sama, manis. Kalau yang ini, Tahunya bisa. mm-mm, Oh. tapi enak juga. Enak semua. Lentok atu untuk mereview satu-satu tuh sulit sebenarnya. Harusnya makanan yang beda-beda. Harusnya. Dan ini enak semua. Akhir kita ke Pak Dr. Solihin. Solihin. Bapak Solihin. Sip. Jadi ini tuh warnanya paling beda sendiri. Benar. Oh iya benar. Oh, dari tadi tak lihat warnanya hitam semua. Ternyata saya pakai kacamata. Ya, yang di Pak Solihin ini tuh kayak bumbunya tuh masaknya bener-bener itu loh, Cang. Sampai warnanya tahunya jadi satu nih tuh, sampai coklat deh, kerja sini. Sampai coklat semua. Mas Solihin punya lagu loh. Apa? Lucu gak? Gak lucu. Apa? Bukan tuh. Solihin. Balikin. Lagi tuh. Apa? Solihin mati. Ketiban radio. Lagunya Stop it. Get some help. sama kalau kuahnya masih Iya. sama-sama kentalnya atau gimana? Enggak, ini enggak terlalu kental tuh, encer. Paling kental tuh yang itu, yang pertama sama kedua. Encer kayak punya kamu dong. Nih, nah makan. Cak. Pie bro. Manisnya sampai di ini tahunya. Karena sampai warna dari tahunya tuh Lebih gitu ya, lebih ke pekat, kayak emang apa sih, dibacem gitu loh. Kayak habis dibacem, cuma ini dari bumbu yang ini lentok sendiri, bukan tahu bacem. kuahnya kan? Oke. Enak. Yang mohon maaf ya, saya ngomong dulu. Silakan. Sebelumnya saya, ini kan masih musim lebaran ya, Cang ya. Ini Aidin wal faidin buat teman-teman yang nonton, buat greeners semuanya. Mohon maaf lahir dan batin apabila saya membawakan channel yang pertama dan video-video sebelumnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga saya masih lanjut di video-video selanjutnya. Amin. Ini kameramen lebay parah sumpah. Nah, tadi kan saya udah makan nih, Cang. 4 lentok khas Kudus dari 4 warung yang berbeda. Dan menurut saya yang paling enak, tapi bukan berarti yang lain gak enak loh. Itu menurut asumsi pribadi saya. Ini, Cang. Untuk hari ini Untuk hari ini tuh. enak banget. Ini paling enak. Terus yang selanjutnya? Untuk selanjutnya, Urutannya? untuk urut-urutannya mungkin ini nomor 1, nomor 2-nya ini semua. Kita samain rata. Oke. Iya, jadi enak semua lah pokoknya. Dan buat teman-teman, buat greeners yang mungkin punya rekomendasi makanan terbaik atau makanan khas dari kota kalian masing-masing, atau dimana kebetulan kita masih di Kota Kudus, mungkin yang pengen saran makanan apa lagi yang bakal kita review, boleh sekali untuk kasih tahu kita. Boleh di email, jangan lupa
di komen juga bisa. Instagram juga bisa. Betul. Dan pokoknya subscribe, dukung kita terus. Jangan lupa like-nya, nyalain lonceng di Bawah. sini ya. Ya. Sini ya. Tuh. Biar akun ini tetap eksis dan saya tetap kerja. Oke. Jadi Bang Grina, sampai jumpa lagi tetap di Kulineran. Makan dulu, makan lagi, makan terus.